Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita bertemu di pertemuan ke-9 dengan materi bahasan portal sederhana. Sebelum itu silahkan Anda simak terlebih dahulu video berikut ini. Struktur portal merupakan sebuah struktur yang terdiri dari setidaknya satu buah elemen balok dan dua elemen kolom yang dihubungkan oleh sambungan kaku atau rigid dengan tumpuan sendi roll atau jepit. Pada struktur portal yang terdiri dari balok dan kolom yang diberi beban di atasnya, maka akan timbul lenturan pada balok yang kemudian diteruskan ke kolom berupa gaya normal. Struktur portal statis tertentu memiliki 3 reaksi kesetimbangan, yaitu sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0, di mana sigma V ini adalah gaya aksial, lalu sigma H adalah gaya geser, dan sigma momennya adalah momen lentur. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai portal sederhana. Kita langsung masuk ke contoh soal dan terdapat 4 tahapan atau 4 poin penting dalam menganalisis portal sederhana. Dimulai dari menghitung reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada setiap tumpuan, kemudian meletakkannya pada setiap tumpuan, lalu terminologi dari pembuatan free body diagram, dan yang terakhir adalah menggambar free body diagram dari perhitungan yang sudah lengkap. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Silahkan perhatikan contoh soal berikut ini. Pada soal ini terdapat sebuah struktur portal dengan tinggi kolomnya yang tidak sama, dan pada baloknya dibebani dengan beban merata sepanjang bentang C sampai E. Lalu pada batang DA dibebani beban terpusat sebesar 25 kN pada titik B, dan pada bentang EG terdapat beban terpusat sebesar 50 kN di titik F. Hitunglah gaya dalam struktur portal berikut ini, kemudian gambarkan SFD, NFD, dan BMD-nya. Kita mulai dengan menghitung reaksi perletakan terhadap tumpuan A dan tumpuan G dengan menggunakan sigma momen sama dengan 0. Kita hitung seperti biasa dan kita akan mendapatkan nilai VA sebesar 59 kN dan nilai VG sebesar 11 kN. Jangan lupa karena pada batang DA dan EG terdapat beban horizontal, maka kita harus mencari nilai horizontal di titik A pada tumpuan sendi dengan sigma H sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai horizontal di titik A sebesar 25 kN. Kemudian kita letakkan semua gaya-gaya yang bekerja pada hasil perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya di portal struktur utuh, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya kita buat struktur portal tadi menjadi batang-batang free body dengan terminologi pembuatan free body diagram seperti pada gambar berikut ini. Di sini kita potong strukturnya menjadi 4 segmen, yaitu segmen CD, segmen DA, segmen DE, dan segmen EG. Lalu selanjutnya kita masuk ke perhitungan free body, di mana kita mulai dari batang cantilever CD, karena pada sambungan batang CD dengan DA adalah rigid atau kaku, maka terdapat momen di titik D, sehingga kita dapatkan nilai momen di titik D sebesar 20
kN meter, nilainya di sini adalah negatif, yang artinya arah momen gayanya adalah menekan serat bawah. Kemudian kita hitung juga nilai reaksi di tumpuan D, sehingga kita dapatkan nilai VD-nya. Dengan menggunakan sigma V sama dengan 0, terdapat beban sebesar 20 kN terhadap titik D, arahnya akan berlawanan arah jarum jam sehingga nilainya negatif. Lalu kita mencari nilai reaksi VD di sini sehingga kita dapatkan nilai reaksi di D adalah sebesar 20 kN. Kemudian pada free body batang AD, kita hitung juga momen pada titik D dan reaksi pada titik A. Karena pada batang AD terdapat beban terpusat sebesar 25 kN yang mengarah ke kanan, dan pada reaksi arah horizontal di titik A sebesar 25 kN juga, maka akan ada reaksi horizontal pada titik D. Sehingga kita dapatkan nilai pada titik HD-nya, nilai reaksi horizontal pada titik D-nya adalah 50 kN. Tandanya negatif berarti arah horizontalnya ini adalah mengarah ke kiri, berlawanan dengan arah. Kita hitung juga nilai reaksi pada batang DE, dan kita dapatkan nilai momen di titik E di sini sebesar negatif 75 kN, yang artinya arah momennya adalah menekan serat bawah. Dan kita dapatkan pula nilai momen di titik D sebesar negatif 145 kN, yang artinya arah momennya adalah menekan serat bawah. Selanjutnya kita dapatkan pula nilai VD dengan sigma V sama dengan 0 sebesar 39 kN. Sama halnya pada perhitungan sebelumnya, kita lakukan perhitungan serupa pada free body batang EG, sehingga kita dapatkan nilai VE sebesar 11 kN yang mengarah ke bawah, dan nilai HE sebesar 50 kN. Lalu ada ME di sini, momen di titik E sebesar 75 kN meter yang arahnya menekan serat bawah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah semua perhitungan free body batang sudah lengkap, kita letakkan gaya-gaya yang kita dapat dari hasil perhitungan ke free body batang yang sudah lengkap, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya kita akan menggambar diagram SFD dengan memasukkan atau menghitung gaya-gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang pada struktur portal ini. Setelah itu kita plot angka-angka yang telah kita dapatkan dari gambar diagram SFD tadi, lalu kita gambarkan diagram SFD-nya seperti pada gambar berikut ini. Kemudian kita hitung juga gaya-gaya yang searah dengan sumbu batang untuk diagram NFD seperti pada gambar berikut ini. Lalu kita plot angka yang telah didapat pada diagram dan gambarkan diagram NFD-nya. Hitung juga momen untuk diagram BMD, yaitu bending moment diagram. Lalu kita gambarkan diagram momennya seperti pada gambar berikut ini. Seperti itulah langkah-langkah dalam menganalisis portal sederhana. Cukup mudah karena ini masih portal sederhana ya, perhitungannya masih seperti pada balok sederhana, hanya saja terdapat struktur kolom pada portal sederhana. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai portal 3 sendi. Silahkan Anda pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan portal 3 sendi,
Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.